Adi Utarini adalah salah satu dari sedikit sekali ilmuwan yang juga musisi. Memainkan musik klasik dan rock progresif sembari mengajar, meneliti, dan menanggulangi demam berdarah yang mematikan itu. Jadi saya sebagai ketua peneliti, principal investigator untuk proyek WMP. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Di Yogyakarta, proyek ambisius kelas dunia sedang berlangsung, mencoba menjadikan demam berdarah sebagai catatan sejarah saja. Banyak orang yang kena penyakit DB itu meninggal. Ilmuwan telah mampu merekayasa dan membiarkan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia. Tetapi setelah ada ini kok tidak ada pengasapan. Bakteri ini terbukti membuat virus demam berdarah di tubuh nyamuk lebih jinak. Ini ada alat yang untuk Dan itu artinya virus demam berdarah bisa dicegah. Nyamuk berbakteri ini dilepas liarkan, kawin mawin, dan akan menghasilkan generasi nyamuk yang jinak tadi. dia karena gelap, dia tertarik dan kesedot. Di laboratorium di Yogyakarta ini, penelitian dan pengembangbiakan nyamuk berwolbachia dilakukan. Itu kita ambil ininya dengan nyamuknya kita buat lab. Ini bagian dari proyek berskala global yang dilakukan di Brazil, Australia, Vietnam, dan lain-lain. Adi Utarini adalah guru besar kesehatan masyarakat Universitas Gadjah Mada dan memimpin Eliminate Dengue Project di Yogyakarta. Tugas secara umum memang ya memastikan bahwa penelitian ini berjalan sesuai rencana. Mulai dari menghasilkan nyamuk yang berwolbachia, menghasilkan telur dengan kualitas yang bagus, sampai dengan menyebarkan itu ke masyarakat. Lalu ada pekerjaan mengukur dampak, mengumpulkan kembali nyamuk, dan mengecek apakah semua sudah berbakteri atau belum. Lalu berurusan dengan pemerintah dan donor, juga berhadapan dengan masyarakat. Tadinya semula itu saya masih ragu karena ini kok demam berdarah kok disebarluaskan Ini tak kalah pelik. Disinilah kepiawaian Adi Utarini sebagai ilmuwan kesehatan masyarakat dipraktikkan. Bisa menjelaskan aja ke masyarakat dengan bahasa yang mudah tentang teknologi ini. Ya dari sisi perkembangan nyamuknya sendiri seperti apa, persetujuan masyarakat itu gimana, itu saja kita yang tadinya harus persetujuan. Hingga 2018, proyek berjalan lancar. Bukti-bukti dikumpulkan dan tahun 2019 diharapkan proyek ini mencapai kesimpulan mengenai efektivitas program. Kalau kita ketemu dengan stakeholder itu kadang-kadang, Bu, sudah toh Bu, sudah cukup kan buktinya Bu, sudah diterapkan saja. Mereka pasang tuh tinggi-tinggi. Desa bebas demam berdarah, harga tanah meningkat. Bidang kesehatan masyarakat telah menarik Adi Utarini sejak belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus menjadi dokter, kepinginnya dia praktik terus di puskesmas, melayani warga kebanyakan. Pasiennya juga bukan yang kalangan sosial ekonomi atas ya, menengah ke bawah. Oh, kulo lho Mas, temennya ibu di sini, terus dia sambil ngeluarin untel-untel duit bayar, saya kira itu akhirnya nggak bisa Mas. Ibu Uut, begitu dia biasa dipanggil mengikuti jejak ayahnya menjadi dosen. Pikiran-pikirannya tentang pengendalian TBC dan mutu layanan kesehatan telah dituangkan dalam puluhan tulisan ilmiah dan rekomendasi. Kenapa kalau orang sakit TB ke puskesmas ditanganinya begini, orang pergi ke praktek swasta ditanganinya berbeda? Padahal dokternya ini sekolahnya ya sama. Jadi dulu saya membuat sistem gimana supaya dokter praktek ini mau berkomunikasi dalam mengelola pasien TB dengan puskesmas, membangun trust antar mereka. Komunikasinya melalui sistem reporting, recording seperti apa yang itu bisa gerakan itu. Kalau saya ditanya kok belajar piano, itu ibu saya yang pengen. Untungnya saya agak nurut gitu. Keluarga saya juga nggak ada darah musikus di situ. Bab pertama saya. Gairah Uut yang lainnya adalah musik. Dulu pilihan saya dua. Kalau saya tidak diterima di UGM, pilihan saya memang saya akan masuk ISI. ISI, maksudnya adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada 1985, Uut ikut Surya Kartika Enterprise alias SKE Band.
Ikut festival Rock Lok Zelebur yang sohor itu, band ini juara 1 se-Jawa Tengah dan juara favorit nasional. Puncaknya, Mei 2018, Uut menggelar konser tunggalnya bertajuk Life, Passion, and Music. Tapi ini bukan acara gaya-gayaan. 100% keuntungan konser masuk ke Yayasan Kanker Indonesia. Karena saya di EDP banyak bergaul dengan filantropi, lalu ya akhirnya saya menemukan area yang saya juga bisa berfilantropi gitu. Saya juga bisa melakukan aktivitas itu, tapi bentuknya lain gitu, wujudnya musik. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.